Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Reza sebagai dosen matkul agama Islam yang saya hormati, izinkan saya menuntaskan tugas yang keempat atau kelima, saya lupa, dengan membuat konten video yang berdurasi 5 menit. Pertama-tama mungkin perkenalkan, nama saya Muhammad Gibraltar. Saya dari kelas 03 Prodi RPLA Fakultas Ilmu Terapan, dan NIM saya 607062330123. Pembuatan video ini saya mengambil tema yang pertama, yaitu Al-Quran adalah petunjuk bagi segenap manusia. Nah, saya awali pertama-tama dari Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa dalam hidup dan kehidupannya. Al-Quran ini berisi tentang berbagai hal, mulai dari masalah ibadah, amaliyah, itu perbuatan manusia, sampai akhir-akhir kisah-kisah umat terdahulu, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya, sejarah serta ilmu pengetahuan. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab untuk memudahkan Nabi Muhammad SAW memahaminya dan mengajarkannya kepada seluruh umat manusia. Seperti yang saya baca pada surat Ar-Ra'd ayat 37, An-Nahl ayat 103, Al-An'am ayat 196, Asy-Syu'ara ayat 7 dan 195, dan masih ada banyak yang lainnya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 13 yang artinya dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab, dan seandainya kamu mengikuti bahwa hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-sekali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Ar-Ra'd ayat 37. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tujuannya agar lebih mudah dipahami, dihafal, serta diamalkan kita sebagai manusia. Cara seperti ini, maka Nabi Muhammad SAW akan memudah memberikan jawaban atas berbagai pernyataan yang diajukan. Pertanyaan maksud saya yang diajukan oleh umatnya maupun orang-orang waktu itu sih, orang-orang kafir Quraisy ya konteksnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahum bikitabin fassanahu alaihi min hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya, sumber pokok ajaran Islam. Sumber pokok ajaran Islam itu adalah Al-Quran. Sebab Al-Quran lah yang diambil segala pokok syariatnya, dan mulai dari dalil syar'inya yang mencakup seluruh aspek hukum bagi manusia dalam menjalani hidup di dunia atau nanti pun kelak kita di akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araqallahu wa la takul lil khainina khasima. Yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Yang ketiga, Al-Quran adalah pengajaran bagi manusia, karena itu manusia mengetahui jalan yang baik, mengetahui jalan yang hak dan batil, antara yang benar dan yang salah. Ini juga tercantum dalam surat Al-Quran surat Al-Yunus ayat 57.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Dengan fungsi Al-Quran itulah, Al-Quran ini memiliki peran yang sangat penting dan krusial yang dalam menjalani hidup. Jadi memiliki peran yang sangat penting untuk menjalani hidup kita gitu, untuk kita nanti menjalani hidup itu di dunia. Tujuannya agar hidup kita tuh berjalan dengan benar dan kita juga selamat di dunia maupun nanti di akhirat. Dengan secara gamblang, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Quran adalah mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang fungsinya sebagai petunjuk hidup bagi mereka yang bertakwa. Orang yang bertakwa dan beriman hanya kepada Allah akan sangat mudah meraih hidayah, memahami serta mengamalkan seluruh ajaran Islam yang termaktub di dalam kitab suci tersebut. Hati mereka akan terasa sangat lapang menerima berbagai perkara yang hak dan rela menjauhi perkara yang batil karena dikhawatirkan dapat merusak akidah mereka. Orang yang sudah meyakini dan mempercayai kekuasaan Allah akan lebih mudah mengenyahkan keraguannya kepada ajaran Islam ini. Malah dengan sifat keingintahuan atau curious ini yang Allah anugerahkan kepada manusia, mereka akan semakin meyakini bahwa kebenaran yang disampaikan Allah melalui kitabnya tatkala membuktikan sendiri apa yang dijelaskan dalam Al-Quran itu sendiri dengan ilmu dan teknologi yang berkembang pesat sekarang. Mungkin untuk beberapa untuk saran saja sih untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, menurut saya manusia itu perlu menjalankan prinsip 5M. Yang satu, manusia harus mengimani Al-Quran dan meyakini bahwa Al-Quran itu merupakan firman yang isinya atau sifatnya itu mutlak. Harus pula meyakini bahwa Al-Quran dapat menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Kedua, membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, sebab arti Al-Quran tidak lepas dari tajwid tersendiri. Kemudian yang ketiga ialah merupakan memahami apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Yang keempat ialah mengamalkannya. Yang kelima, jangan lupa untuk sering membacanya ya. Jangan hanya kita punya Al-Quran di rumah tapi kita jarang baca atau hanya ditaruh di lemari. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi tugas kali ini, sebagaimana hasil dari pencarian saya terhadap topik ini di internet maupun beberapa hasil PDF punya Pak Reza. Jadi mohon maaf bila ada salah kata, dan juga semoga ilmu yang saya sampaikan bisa berguna bagi para orang-orang yang menonton video saya. Wabillahi wabitaufiq wal hidayah. Oh iya, sebelumnya saya lupa, saya harus baca dulu doa Kifaratul Majelis. Saya ucapkan sekarang, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum